Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya, biar lancar puasanya. Amin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Selamat pagi Zara. Masya Allah, pagi Mas. Pagi teman-teman yang sudah ada di studio. Terima kasih sudah datang ke rumah Mama Dede ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anda pagi sehat? Alhamdulillah. Nggak ada yang kurang? Nggak ada. Ya, kalau kurang lebihnya mohon maaf lah ya. Zara, mau tanya sama Zara nih. Iya Mas. Kamu selama hidup pernah nggak melakukan kesalahan dan kekhilafan yang kamu perbuat? Ya pastilah Mas Bedu. Malah kalau bisa dibilang ya kita sebagai manusia nggak kehitung nih salahnya. Kan manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf gitu Mas Bedu. Setuju tuh Zara. Manusia memang tempatnya salah dan juga tempatnya hilaf. Tapi bukan cuma itu ternyata loh Zara. Manusia selain tempatnya salah dan hilaf, tempatnya lalai, lemah, letih, lesu, tenggorokan gatal. Kayak lagi berobat ke dokter baca indikasi obat ya Mas Bedu ya. Pokoknya banyak deh manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah gitu sebenarnya. Iya Mas Bedu ya. Kita dibilang manusia itu sebagai makhluk yang sempurna. Tapi justru banyak ketidaksempurnaannya Mas Bedu. Makanya nanti Al-Quran itu juga dijelaskan tuh di Al-Quran tuh tentang sifat-sifat manusia itu seperti apa. Masya Allah. Kita dengar sama Mama aja ya. Yuk kita tanya Mama Mama biar ya. menjelaskan bagaimana sifat-sifat manusia yang ada di dalam Al-Quran. Kita Masya kan. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Jahra, Bedu Alhamdulillah. Damang. Anak-anak cantik Damang. Maloho kayak tanya Damang. Kalian sehat? Alhamdulillah. Iya mah. Nah ini Mas Bedu tadi nanya sebagai manusia Zara pernah salah nggak? Zara bilang ya pasti banyak kesalahan sebagai manusia ya Ma. Kan walaupun dibilangnya manusia makhluk yang sempurna, tapi justru banyak ketidaksempurnaannya gitu. Manusia itu makhluk yang sempurna, tapi diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan-kekurangan. Masya Allah. Ya silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Sifat-sifat manusia. Manusia ditakdirkan oleh Allah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Wahulikol insanu do'ifa. Diciptakan manusia ini lemah. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Masya Allah. Bisa apa coba kita? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Dengan kudrat iradat Allah, Nabi Adam menurunkan kepada kita. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha.
Allah kasih ilmu pengetahuan, jadilah manusia pintar. Itu kan Allah, tadinya nggak bisa apa-apa. Iya mah. Ketika kalian lahir ke alam dunia di perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan buat kalian mata, mulut, telinga, hati buat berpikir. Agar kalian bersyukur. Nah ini. Kenapa manusia lahir ke alam dunia tidak punya pengetahuan apa-apa? Diberikan oleh Allah telinga, mata, hati untuk berpikir. Agar kamu menjadi manusia bersyukur. Jadi tujuannya itu. Biar kalian tahu diri. Lu kagak tahu apa-apa tadinya. Karena Allah kalian tahu apa-apa. Dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan hati. Agar kita jadi orang yang bersyukur. Namun manusia juga punya sifat yang lain yang kurang baik. Lalai. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan menjadikan kalian lalai. Orang yang hidupnya hanya kemewahan di dunia yang dicari, lalai nggak? Lalai. Waktunya sholat entarlah, waktunya lohor entarlah, waktunya isya entarlah, waktunya subuh. Akhirnya terkapar tidur sholat enggak, isya enggak, subuh enggak, lalai. Kenapa? Gara bermegah-megahan. Nah ini diperbaiki dengan jangan bermegah-megahan. Jadi ada kebalikannya yang harus kita lakukan biar sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita manusia itu bisa diatasi dalam tubuh kita. Terus apalagi manusia ditakdirkan oleh Allah ini jadi orang yang zolim. Jadi manusia itu ada yang zolim, ada yang kufur dengan nikmat Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Saya ambil contoh di dalam surat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana lazzalumun kafar. Sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak. Kalau kalian menghitung tidak bisa menghitungnya, banyak banget. Tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Apa yang namanya zalim? Manusia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Aturan dia mensyukuri nikmat, dia kufur nikmat. Aturan dia sedekah, dia koret. Zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kufur dengan nikmat Allah. Sementara Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kalian kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Artinya kekufuran ini bisa diatasi dengan kebalikannya, syukur. Jadi selalu ada oleh Allah diberikan solusi bagaimana menghadapi sifat-sifat buruk kita. Ada lagi, apa sifat buruk manusia? Berkeluh kesah. Ya Allah. Kalau ada musibah, ada ujian, merasa gue gitu loh paling susah. Al-insanu khuliqa haluan. Wa idza masa'u syarru jazuan, wa idza masa'ul khairu manuan. Kata Allah Al-Ma'arij 19 dan seterusnya. Manusia ini punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia kena musibah, kalau dia kena ujian, ya Allah saya doang yang paling susah. Orang mah enggak, ngeluh ya ngomong. Giliran dapat kebahagiaan, diem nggak pernah ngomong. Ya. Kebalikannya bagaimana? Mengatasinya bagaimana? Illal musallin alladzina hum an sholatihim daimun. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang susah ngadunya sama Allah. Artinya jangan dipakai tuh sifat yang jelek berkeluh kesah. Tapi kalau ada masalah bukan sama orang. Orang boleh berkeluh kesah sama orang, boleh. Pilih dengan dua syarat. Bisa mengurai masalah saya, bisa menyimpan rahasia saya. Kalau kita semua yang sembarangan ngomong, asal goblek doang sama siapa-siapa ngomong, bisa-bisa tuh yang diajak ngomong emer-ombeng. Ya Allah. Rahasia kita diomong-omong sama dia. Benar nggak? Bongkar semua. Bongkar. Makanya jangan sembarangan, kata Allah jangan berkeluh kesah. Kalau ada masalah ngadunya sama Allah dengan salat yang daim, tuh itu harus yang kita lakukan. Kenapa? Sekarang kita punya masalah ngadu sama orang. Sekarang dia sahabat kita. Ya. Boleh jadi dia musuh kita. Ya Allah. Ketika dia tidak suka dengan kita, jadi musuh kita. Rahasia-rahasia individu kita tadi, privasi kita dijadikan oleh mereka senjata menghancurkan diri kita. Ya, makanya keluh kesah ini jangan diumbar. Emang kita masih sifatnya udah ada keluh kesah? Nggak bisa. Nggak bisa mah. Ternyata yang namanya manusia punya sifat ketakutan. Takut mulu. Ada takut mulu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Nah, manusia suatu saat akan diuji dengan sedikit ketakutan. Takut kelaparan, takut nggak punya makanan, takut mulu. Terus ada ketakutan.
Bagaimana mengatasinya? Wabassiris sabirin, berikan kabar gembira sama orang sabar. Bagaimana caranya? Alladzina idza asobatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu ada kebalikannya untuk mengatasinya oleh Allah. Diberikan solusi. Apalagi yang namanya manusia suka merasa sedih. Fala haupun alaihim walahum yahzanun. Anda lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala haupun alaihim walahum yahzanun. Jadi kata Allah, jadikan diri kita istiqomah. Kalau sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, istiqomah di situ kita. Terus sampai kapanpun sudah datang kematian. Maka jangan takut, jangan khawatir, jangan ada kesedihan. Iya, artinya kesedihan ini, ketakutan ini bisa diatasi dengan istiqomah mencintai Allah. Begitu sifat buruknya bisa diatasi dengan apa yang Allah ajarkan dalam ayat yang selanjutnya. Seperti itu. Walaupun kita memiliki sifat buruk, tapi Allah memberikan solusi untuk mengatasinya. Solusi, caranya begini. Selalu, makanya kembali ke Quran. Kembali kepada Al-Quran. Baik, setelah ini kita juga akan kembali lagi dalam program Rumah Mama Dede, tapi jangan kemana-mana. Untuk itu tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan. Ya, baik. Ya. Mah, untuk tema kita sekarang lagi? ini sifat manusia di dalam Al-Quran. Berarti Masya Allah sekali ya, Mah. Ada lagi manusia, sifat yang jeleknya. Oh iya. Koret. Pelit. As-saitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Al-Baqarah 268. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret. Lu kalau ngasih miskin lu. Ya Allah. Lu kalau ngasih jadi nggak punya apa-apa lu. Ya Allah. Duit dikasih sama orang 100.000 nggak jadi sejuta lu. Masya Allah. Padahal Allah maha luas karunianya. Allah maha terpuji. Artinya biar kita jauh dari sifat kikir, yakin Allah maha luas karunianya. Masya Allah. Allah maha terpuji, jangan ikut setan. Tuh, jadi gitu. Kalau kita ngikutin kemauan setan, udah jauh dari Allah. Jauh dari Makanya ambil solusinya, harus bagaimana kita melakukan dalam hidup kita. Iya. Manusia, kata Allah, wa kanal insanu ajula. Itu dalam surat Bani Israil ayat 11. Manusia ini punya sifat tergesa-gesa dalam ibadah. Contoh, Rasul mengatakan, al-ajalah minas syaitan wa ta'ani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah perbuatan setan, kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Masya Contoh Allah. sekarang, orang yang tidak hadir hatinya menghadap kepada Allah, yang rukun ihsannya tidak ada, sembahyangnya buru-buru. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, kayak ayam matokin beras. Ada nggak yang sembahyangnya begitu? Ada. Jangan-jangan kita. Ya. Nah, Mah, Masya Allah ya, Mah, ternyata Allah ini menuliskan sifat-sifat manusia di dalam Yang Al-Quran. buruk tapi langsung diatasinya harus bagaimana? Gitu. Ada di situ di Al-Quran juga ada, Langsung. Mah. Ada, Jawabannya Masya ada. Allah. Yang baik ada sifatnya, yang buruk juga ada. Berarti Ini kalau, buruk loh, atasin dengan ini. Ini buruk, atasin dengan ini. Iya. Gitu. Berarti kalau, maaf Mah, kita sekarang ngelihat nih, misalkan si A, si A kok gitu. Jadi harusnya kita jangan heran, karena semuanya itu sifat-sifat buruk ada di Al-Quran ya, Kayak Mah. orang serakah dengan dunia. Wala tajidannahum arsan nasi ala hayat faminal ladina asraku yabaddu adhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzazihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi. Pada dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka di azab Allah yang maha pedih. Allah maha melihat dan maha mendengar. Tidak sedikit. Udah jadi bupati suaminya 2 kali. Habiskan periodenya. Iya, Istrinya suruh naik. Masya Ponakannya Allah. naik. Mantunya naik. Iparnya naik. Saking takut diambil orang lain. Masya Allah. Mereka berpikir hanya mereka yang paling hebat. Rakus jabatan. Sadar nggak sadar, kata Allah, mereka kemasukan setan. Ya Allah, astagfirullah. Harus bagaimana mengatasinya? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uma wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Hujurat ayat 13. Hai manusia, kalian aku ciptakan laki-laki dari perempuan. Kalian aku ciptakan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah hanya orang takwa, bukan pangkat jabatan yang buat kita terhormat. Ketakwaan. Jadilah kita orang yang bertakwa. Begitu solusi yang Allah berikan kepada kita dari masalah. Kalau kita sombong merasa gue hebat, siapa? Lo. Nah, yang takwa yang paling hebat. Nah, untuk kasus ini sifat apa yang dimiliki oleh seorang ibu, orang tua lah bisa dikatakan orang tua, yang tidak merestui anaknya karena anaknya punya pasangan yang kerjaannya tidak sesuai dengan keinginan ibunya. Misalnya, kalau anaknya nggak kerja di PT itu, enggak lah, maunya anaknya siapa sih, kerja apa sih gitu. Sifat ibu apa itu, ini itu artinya sifat sombong. Ya merasa gue hebat. Sampai detik ini ada. Ada, Mah. Jangan kawin sama dia. Apaan? Cuma tukang gulung kabel. Jadi mama yang ngawinin. Emaknya marah, bapaknya marah karena anaknya mau kawin sama dia. Dia nggak terima. Kamu sarjana, minimal insinyur, minimal dokter yang kawin sama kamu. Itu anaknya itu kerja di TV. Maaf, jangan marah. Ini benar-benar mama yang ngurusin. Yang kawin sama dia apaan? Cuma tukang gulung kabel. Tuh anak nangis-nangis ke rumah. Mana gue tega, mana anaknya baik. Mama yang ngurusin, mama yang ngawinin. Alhamdulillah. Sekarang begitu bapaknya meninggal, yang ngurusin emaknya, itu anak yang tukang gulung kabel. Yang gulung bapaknya juga anaknya tuh Pak. Yang gulung bapaknya digulung. Kita di RW yang ngurusin. Cuman masalahnya ketika kalau orang Sunda bilang gini. Ya, Ma. Lamun jelema suka moyok pasti kaoyok. Kalau kita ngatain orang begini, dia akan kejadian dirinya mengalami itu. Berbalik kepada dirinya. Kayak orang nyumpain gitu, Mas. Betul. Masya Allah. Makanya hati-hati. Nggak boleh kita melakukan itu. Berarti sifat materialistis pada diri manusia itu ada di Al-Quran juga, Pak? Ada. Coba bedu lihat dalam Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti udah malumam masura. Al-Isra 29. Jangan kalian simpan tangan kamu di pundak kamu saking pelitnya. Jangan terlalu boros dijulurkan tangan kamu saking borosnya, menyebabkan kamu dihina orang dan menyebabkan kamu menjadi menyesal karena keborosan kamu. Jadi yang benar mana? Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Jadi kita manusia itu jangan rakus dengan dunia. Kerakusan dunia hanya sesaat. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah kalian, dunia ini hanya fata morgana, hanya permainan, hanya perhiasan. Yang melahirkan kalian hanya bangga dengan harta dan anak-anak kalian. Tuh kata Allah. Kita merinding, Mama. Ya Allah. Hati-hati. Bang, orang kita tuh kebanyakan orang-orang yang simbolis, Mah. Dia melihat simbol-simbol kemewahan, kekayaan, kesuksesan, itu pasti dipilih. Padahal itu salah dan itu kesukaan setan. Makanya tadi dalam Al-Hujurat ayat 13, yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang kaya raya belum tentu jadi pemimpin yang adil. Orang yang S-nya 3, S-nya 7 belum tentu jadi yang adil dan bijaksana. Iya apa iya? Pasti dipilih, pakatnya banyak. Pasti ya, Pak. Iya, itu yang salah. Makanya lihat ketakwaan. Cuman kalau lihat sekarang, gaya di kita kalau pemilihan orang yang banyak duit yang kepilih. Karena yang nggak punya duit nggak bisa. Nggak bisa ikutan. Kan modalnya gede. Bikin poster, bikin kaos, bikin stiker. Iya, duit. Belum serangan pajar. Pajar lagi. Oke, ya kita lanjut lagi. Oke, baik Mas Bedu, Mama, jamaah yang ada di rumah maupun yang di studio, kita akan kembali membahas sifat manusia di dalam Al-Quran dan tentunya untuk teman-teman yang ada di studio siapkan pertanyaannya. Setelah ini kita akan bertanya kepada Mama ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan. Temanya tentunya hari ini sesuai dengan sifat manusia berdasarkan Al-Quran gitu loh, Ma. Ada pertanyaan dari teman-teman IIKI? Silakan, mau bertanya? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rizha Diana Akmalia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih, Ma. Ada apa? Ma, apakah dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat kelemahan manusia? Jika ada disebabkan oleh apa? Terima kasih, Ma. Jika ada, memang Allah berfirman dalam Al-Quran banyak sekali kelemahan-kelemahan daripada manusia. Sifat manusia nih. Karena kata Allah mengatakan, doif, manusia itu sangat lemah. Di mana kelemahan manusia? Manusia itu jangankan misalnya tubuhnya terkapar, baru sakit gigi aja udah mengeluh. Masya Allah. Manusia itu lemah luar biasa. Mata sangat dibutuhkan. Baru kelilipan debu naik motor, ada debu aja udah perih. Itulah sekarang manusia itu sangat lemah. Jangan jauh-jauh. Kalau kita ngegigit apa-apa, ada benda yang nyangkut di sela-sela gigi, berasa nggak? Berasa. Itu Sangat nggak nyaman lagi tuh. Saking lemah-lemahnya kita. Kita makan apa-apa, duri ikan pedak yang kecil, nyocok di leher kita. Berasa nggak? Berasa. Saking lemah-lemahnya manusia, makanya jauhkan sifat sombong. Karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang lemah, tidak berdaya. Karena Allah yang maha kuat, maha segala-galanya. Oke. Dan kalaupun ada itu dikarenakan apa tadi itu, Bang? Kenapa? Kelemahan kita tuh terlihat karena apa sih sebenarnya, Bang? Karena memang Allah sengaja ciptakan manusia lemah. Okay. Maksudnya apa? Biar kita terus setiap saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Biar kita sadar, nggak sombong. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita ada hanya makhluk yang diciptakan oleh Holik, bergerak jaya. Kalau Allah tidak berkehendak nggak bisa bergerak begitu. Sangat lemah kita, tidak bisa apa-apa. Kayak macam kita mau pergi kemana-mana itu kan kalau tidak disiapkan kendaraan, karena Allah. Karena dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Dimuliakan oleh Allah, bukan kita yang mulia. Allah yang muliakan kita. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Diangkut mereka di daratan di lautan. Kenapa Allah ciptakan besi? Buat bikin pesawat terbang. Kalau ciptakan kayu-kayu buat bikin andong misalnya saja. Itu semua dari Allah. Kita hanya mengelola. Dia diberikan otak oleh Allah. Itu dimanfaatkan biar kelemahan kita bisa teratasi dengan otak kita, dengan kemauan kita begitu. Manusia sangat lemah, tapi kenapa sampai ada yang mengaku dirinya Tuhan gitu ya, Maya? Masya Allah. Nah itu dia Fir'aun. Makanya dia sampai mati terombang-ambing di laut. Begitu di laut dia sadar, ya Allah ternyata Tuhannya Musa ada dan hebat. Gelebek di lautan. Walaupun dia taubat saat itu nggak diterima, udah tanggung udah sampai gor-goroh. Saking sombongnya. Orang manusia yang mengaku Nabi ada, yang mengaku Tuhan ada. Yang belum ada. Yang mengaku setan belum ada tuh manusia mengaku setan. Ngaku nggak ngaku emang banyak manusia yang setan berbentuk manusia. Berwujud manusia. Ini ada pertanyaan dari Instagram juga nih, Mah. Dari @mrfw.ilhm. Namanya bagaimana disingkat-singkat ya? Bagaimana jika manusia seperti menebak sifat manusia maupun itu benar atau salah terbawakan dalam pembicaraan alias ngobrol gitu, Mah. Maupun itu baik ataupun jelek. Bagaimana dalam Islam seperti itu, Mah? Nebak-nebak manusia. Nebak manusia. Pakai ilmu ramal. Ini sifatnya begini nih. Ini benar nih, ini salah nih. Kayak gitu-gitu tuh, Mah. Ya. Yang tahu persis hanyalah Allah. Tapi ada orang-orang yang tertentu, maaf dalam tanda kutip, hanya beberapa orang yang ditakdirkan oleh Allah memiliki kelebihan. Tapi jangan sembarangan. Karena wa matadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dengan dirinya besok. Boleh jadi kata peramal, namanya kiamat datang tahun 2012. Masya Allah. Tanggal 12. Dia meninggal duluan karena yang ngeramalnya. Iya. Jadi manusia boleh jadi meramal. Boleh jadi dia mencuri-curi berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan para malaikat. Dia mencuri, dia nguping. Yang namanya nguping tidak seutuhnya kedengeran. Hanya siwer-siwer. Kadang-kadang nebaknya benar, kadang-kadang salah seperti itu. Iya, Mah. Tapi bagaimana dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia yang kita kenal dengan psikologi, Mah? Psikologi itu gimana? Kan kita pelajari karakternya, perilaku, sifat-sifat manusia itu tidak pas semuanya, tidak 100%. Makanya menurut prediksi ilmu pengetahuan. Jadi kayak hujan, prakiraan cuaca, tidak mengatakan kepastian. Kepastian hanya milik Allah. Kita manusia hanya meraba-raba dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak diberikan ilmu manusia kecuali sedikit. Sehebatnya manusia.
ilmunya seperti debu di padang pasir, seperti air di lautan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kalau seandainya laut jangan di muka bumi semua dibikin tinta, semua pohon semenjak Adam sampai zaman sekarang sampai datang hari kiamat dibikin pena, ilmunya Allah tidak akan habis tertulis sampai pun ditambah dengan 7 samudera lagi. Saking banyaknya ilmu Allah. Makanya jangan songong gue paling pintar. Kata siapa? Benar, Pak. Baik. Kejedot aspal aja amnesia. Amnesia, Ya siapa Allah. Nama kamu siapa? Kagak tahu tuh molotot baik. Aku siapa? Aku di mana Kejedot gitu. aspal. Kejedot pohon di kebun. Baik, Pak. Bapak boleh istirahat dulu, Pak. Jadi intinya bahwa manusia itu sangat lemah. Sangat lemah. Maka untuk itu kita diminta berlindung kepada Allah ya, Pak ya. Ya. Baik dari godaan setan terkutuk maupun dari hal-hal yang memang kita tidak mampu menghadapinya. Zahra, kenapa kita istirahat? Kan yang diminta istirahat Mama. Kenapa kamu istirahat juga main handphone? Maaf nih Mas Bedu, ini loh Mama Zahra di rumah. Chat Zahra ngabarin katanya tuh kalau persediaan kurma di rumah udah tinggal sedikit Mas Bedu. Kan bisa nanti Zahra. Mama sedang tausiah, kita juga masih siaran. Iya maaf ya Mas Bedu, maaf ya Mama ya. Iya soalnya gini Mas Bedu, di rumah ini kalau lagi Ramadan gini nih, lagi puasa, ini tradisinya tuh harus wajib ada kurma di rumah gitu Mas Bedu. Oh gitu ya, Ma? Alhamdulillah Rasul bersabda kalau kita berpuasa bukannya pakai kurma. Kurma itu lezat kemudian manis. Di situ menambah energi kita. Makanya sunat buka puasa dengan kurma. Itu sunat Rasul. Jadi kita harus mengikutinya. Sangat baik buat kita. Tuh kan Mas Bedu, bener kata Mama, kurma itu bagus banget. Apalagi untuk jaga daya tahan tubuh kita nih. Iya, memang bagus. Barusan juga Mama bilang kan bahwa buah kurma adalah buah yang baik yang disunahkan Rasul untuk tubuh kita. Nah, Mas Bedu punya nih minuman yang terbuat dari susu steril dan juga buah kurma asli pilihan. Nah, apalagi rasanya enak dan praktis dibawa kemana-mana. Emangnya ada Mas Bedu minuman yang kayak gitu? Yang udah pasti bisa jaga daya tahan tubuh kita biar nggak gampang sakit. Apalagi di masa pandemi nih yang kayak sekarang ini Mas Bedu. Ada dong Zara. Nih, namanya susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, Zara. Jadi kita tuh harus menyiapkan nutrisi untuk berpuasa dengan yang double manfaat, Zara. Wah, Masya Allah, nutrisi dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dari nutrisi buah kurmanya. Wah, Mas Bedu, Zahra boleh cobain dong buat selama bulan puasa ini biar Zahra makin semangat aktivitasnya. Mama juga mau dong Bedu buat buka puasa entar. Tenang, semua pasti kebagian. Nih, mohon maaf buat Mama juga ada nih. Hatur Satu. nuhun. Buat Zara juga ada satu. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan diminum sekarang ya. Nanti pas buka sama sahur. Iya. Masya Allah Bedu, yang kemarin Bedu kasih itu Mama minum enak banget. Rasanya nggak hambar, anak-anak pasti suka. Iya, pasti berasa banget nih ya Mah kurmanya. Mas Bedu, ini emang boleh diminum sama anak-anak? Tenang Zara, susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan ini nih. Susu steril 7 kurma double manfaat. Satu kali saat sahur dan berbuka puasa. Nah, ini juga aman. Baik diminum untuk semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Bener kata Zahra Bedu, kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari ah. Untuk sahur dan buka puasa Mama. Untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh, Mama aja suka. Pemirsa juga cobain ya di rumah. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan berkhasiat. Siapa yang nggak suka? Semua orang pasti suka. Apalagi di zaman sekarang. Yang biasa-biasa nggak cukup. Harus yang double manfaat. Apalagi di bulan Ramadan Bedu. Kita harus menjaga kesehatan kita. Biar ibadah kita tetap terjaga. Susu steril 7 kurma. Enak double manfaat. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede.
Mensyukuri nikmat Ramadan, tema kita manusia dan sifatnya di dalam Al-Quran. Antusiasnya luar biasa nih Ma. Tadi sudah ada pertanyaan, sekarang juga ada yang mau bertanya lagi. Silakan sayang. Siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Amini Lubis dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah. Mangga Siti Aisyah. Apakah ada ciri manusia yang berkualitas dalam Al-Quran? Jika ada, bagaimana ciri-cirinya? Dan apakah kita bisa menjadi manusia yang berkualitas yang disebutkan dalam Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada nggak ciri-ciri manusia yang berkualitas? Anda silahkan lihat bagaimana ciri manusia yang berkualitas. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum a'dhamu darajatan indallah. Tuh, kata Allah, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Itu orang yang berkualitas. Itu sudah sangat jelas buat kita, dialah yang berkualitas. Makanya kita jadilah orang yang beriman. Jadilah kita orang yang berhijrah. Kemudian jadilah kita orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Itu sudah terbuang. Kekufuran sudah buang. Dadalumun kafar. Orang zalim sudah terbuang. Kemudian berhijrah karena kita harus maju. Yang ketinggalan sudah terbuang. Kemudian rela berkorban dengan harta dan jiwa. Kepelitan, kekikiran, serakah, rakus, kelalaian sudah terbuang semuanya. At-Taubah 20. Kalau dalam situasi tidak berperang, jihad fisabilillah yang seperti apa dia, Pak? Yang untuk Bedul silakan lihat di dalam As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian di azab Allah yang maha pedih? Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Yang namanya jihad bukan hanya berperang, rela berkorban karena Allah dengan harta, dengan jiwa. Masya Allah, itulah yang disebut jihad. Bukan hanya berperang berhadapan dengan sebuah golok, buat pistol, bukan. Tapi kita rela buat masjid, harta kita yang boleh capek-capek nyari, buat musola, buat pesantren, buat nyekolahin anak orang gitu, ngebetulin rumah tetangga yang rusak, saudara dibantu. Itu sudah jihad dengan harta dan jiwa. Bahkan Siti Khadijah hartanya sampai habis untuk berjihad di jalan Rasulullah. Betul. Makanya banyak bini yang justru, kok nggak dibeliin ini, pelit punya laki, Masya Allah, baru bini beli ini. Siti Khadijah lihat bagaimana. Lihat dalam surat Ad-Duha 8. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Istri yang sangat mencintai beliau. Rasul itu sejarah mengatakan kalau capek pulang dari mana, melihat wajah Siti Khadijah langsung tenang-tentram. Masya Allah. Ini mas suami pulang bininya manyun merengut. Apalagi laki yang tukang dagang. Mana duitnya? Hari ini nggak ada yang laku. Bodoh sih jadi laki. Bagaimana tenang suami. Siti Khadijah Rasul ketemu di Gua Hira dengan malaikat Jibril yang menakutkan. Dia pulang ke rumah, tenang suamiku, engkau ada di sampingku. Tenang suamiku, engkau aku selimuti. Tenang suamiku, aku akan mendekapmu. Tuh istri itu. Jadi bini tuh seperti itu. Kangenin. Yang berkualitas tuh ya Maya. Masya Allah. Ya. Nah. Sejarah membuktikan. Betul. Dan juga termasuk Rasulullah juga mengatakan bahwa manusia berkualitas adalah manusia yang bisa memberikan manfaat buat yang lain gitu ya, Maya. Khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang. Jadilah kita semua orang bermanfaat. Amin. Allah. Ya Allah, Bedu nggak datang-datang, kata tetangganya, kenapa ya? Biasa kalau Bedu lewat dikasih duit goban, misalnya. Ya Allah, Bedu nggak datang, kalau Bedu datang dibeliin susunya Ijul, gitu kan? Orang pada ngarap-ngarap. Ya Allah, Bedu nggak datang, emang kenapa? Biasanya dibeliin donatnya Reja. Tuh. Masya Allah. Jadi orang tuh sudah berharap-harap begitu. Kenapa? Kebaikan kita. Tapi orang yang ngomong juga jangan hanya nungguin dibeliin, ngebeliin sekali-kali begitu. Iya. Jo, bawa susu Jo. Ya. Lagi libur banyak manfaatnya buat orang, jadi kita bermanfaat sehingga orang ngarep-ngarepin kita. Betul. Coba kalau sifat yang kikir tadi. Ya Allah. Gue sih nggak demen sama dia.
naik angkot aja yang bayar koret. Giliran dia kalau mau bayar tuh pakai duit cepet, nggak ada kembalian. Pengen jebles-jebles sebel karena yang koret. Iya. Ambil kebalikannya yang bermanfaat buat orang lain begitu kata Quran. Seperti itu. Baiklah jamaah, seperti yang tadi Mama sampaikan, jangan sampai kita melupakan Allah karena nantinya jangan sampai juga kita lupa akan diri kita sendiri. Kita bisa melihat manusia dan sifat manusia di dalam Al-Quran. Seperti yang Mama tadi sampaikan ya Mah, cara menghadapinya, cara merubah sifat-sifat yang buruknya juga semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Mari kita tadaburkan Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mama, mohon dipimpin doa. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, kita bermunajat memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami hanya makhluk Engkau Khalik. Kami yang dicipta, Engkau yang mencipta. Kami sadar berapa banyak kekurangan-kekurangan kami. Berapa banyak kelemahan kami. Kemudian berapa banyak juga kesalahan dan kelupaan kami. Begitu Engkau menciptakan kami dalam keadaan lalai. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Jauhkan kelayan dari diri kami. Kami pun diciptakan olehmu ya Allah dalam ada perasaan zolim. Jauhkan dari perbuatan zolim. Jauhkan daripada perbuatan kufur nikmat. Agar kami bersyukur dengan nikmatmu ya Allah. Juga Engkau ciptakan kami manusia. Ada berkeluh kesah. Namun kami bermohon kepadamu ya Allah. Agar kami selalu bersyukur dengan sholat yang istiqomah kepadamu ya Allah. Engkau pun ciptakan kami. Dalam ibadah kami maunya tergesa-gesa. Jadikan kami untuk orang yang ahli ibadah. Yang menikmati ketika kami ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami denganmu yang benar, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mah, sebelum pamit seperti biasa ada nasihat untuk kita semua nih, Mah. Pemirsa, jaga kesehatan setiap hari. Oke, baik, Mah. Terima kasih buat nasihat, ilmu dan tausiahnya. Zahra, terima kasih. Sama-sama Mas Ada Bayu. Bawi, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih Jabat telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede, mensyukuri nikmat Ramadan setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.